Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Budi Lestari dari kelas 10-8, nomor absen 24. Di sini saya akan menayangkan animasi yang saya buat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Alkisah, pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan Kobat Syahrial yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki permaisuri yang sangatlah cantik parasnya, yang bernama Siti Kendi. Setelah beberapa lama, di atas kerajaan tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah pada fakir miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga syaraf tafsir sekalinya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangannya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satu pun. Bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mang lihai. Ia naik ke atas mang lihai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan dengan Garuda. Itu sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera, Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Sedangkan Indra Bangsawan, ia mulai mencari kakaknya setelah terpisah dari angin taufan. Ketika nenek tua mendengar bahwa Indra Bangsawan sedang mencari buluh perindu, ia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki buluh perindu yang dicarinya. Tetapi nenek tua itu mengemukakan syarat-syarat. Kalau kamu mau, kamu harus menyelamatkan rakyat negeri Antah Barantah. Indra Bangsawan bertemu nenek tua itu di lorong Antah. Nenek tua itu bercerita tentang negeri Antah Barantah yang dipimpin oleh Raja Kabir dan harus menunggu Raja Kabir membuat sayembara, maka dia akan menjadi suami kepada putrinya Dewi Kumalasari. Setelah bersetuju dengan syarat nenek tua itu, dia segera pergi ke tengah jalan dengan menunggang kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Selepas bangsawan itu tiba di destinasinya, dia memberitahu pengawal bahwa ia akan menjadi orang yang membantu mereka melawan Buraksa itu. Setelah berkali-kali menyerang Derya Buraksa itu, akhirnya dia berjaya membunuh Buraksa itu. Selepas pertandingan, Raja Kabir mengumumkan putri-putrinya yang sudah menikah dengan Indra Bangsawan yang diadakan selama 7 hari 7 malam. Indra Bangsawan bercadang untuk mengambil buruh perindu dan pulang ke bumi Kobat Syahrial bersama istrinya.
Setelah meminta izin dari Raja Kabir, ia mendatangi lorong Antah Barantah, menyerahkan buluh perindu yang diingini oleh Indra Bangsawan. Nenek itu menyerahkannya kepadanya. Setelah mengambil buluh perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Kopat Syahrial. Pada masa itu, Indra Bangsawan menyerahkan buluh perindu kepada Raja. Kemudian Raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawan akan menjadi penggantinya. Mengetahui adiknya telah menerima buluh perindu, Syah Peri merasa bangga dan kedua kakak beradik itu hidup berdampingan dengan aman. Sekian animasi hikayat Indra Bangsawan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.